بسم الله الرحمن الرحيم من أنا من أنا من أنا لولاكم العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Hadirin mukarramin, para ikhwan, para akhwat, para darisun, darisat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini, di bulan yang amat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, di tempat yang insya Allah penuh barakah ini, kita bersengaja, berazam, bertekad untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kegiatan yang dianjurkan oleh agama, baik berupa dirasat ataupun munaqasyat ilmiah dan hal-hal yang lain seperti qiraat dan tilawah Al-Quran serta qiraat ahadits nabawiyah, khususnya salah satu dari Al-Kutubus Sittah atau Al-Kutubus Sab'ah yang masyhur di kalangan kaum muslimin sejak berabad-abad dahulu. Semoga apa yang kita azamkan ini berbarengan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbarengan dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan kajian kita pada hari ini, yaitu pada atau dengan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Yang belum punya segera menghubungi Akhi Husin nanti. Yaitu sebuah kitab yang sedianya ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan karena berhubungan dengan pernikahan. Jadi mana-mana orang ingin menikah, ingin mengisi hari-harinya dengan ibadah yang enak, ibadah yang tidak ruwet, yaitu ibadah nikah. Dan jarang sekali memang di antara kita ini yang mengkaji secara khusus tentang fikih nikah. Nah, dari itu saya memberanikan diri untuk membaca, untuk bermunaqasyah, sharing di dalam kitab atau materi kitab ini, yaitu kitab Al-Miftah li Babin Nikah karangan Al-Allamah As-Sayyid Syahid Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah. Ini abahnya Al-Habib Omar bin Hafid. Al-Habib Omar yang sering terkenal di mana-mana. Ini abahnya yang ngarang. Beliau itu mufti tarim dan kesehari-hariannya beliau berada di Ribat Tarim. Jadi orang sampai berkata kalau mau cari Al-Habib Muhammad jangan cari ke rumahnya, cari di Ribat Tarim. Di sana ngajar, ngarang kitab di Ribat Tarim. Pulang tengah malam baru pulang ke rumahnya. Nah, di daerah Masjid Al-Muhdar, dekat saja dari Ribat Tarim. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau selalu dirahmati di dalam kuburnya, meskipun kuburnya sampai sekarang tidak ketahuan.
karena beliau diculik, beliau asabahul ikhtiyar, beliau diculik oleh tentara negara pada saat itu yang berpaham komunis di Yaman Selatan, di saat akan melakukan sholat Jum'ah bersama putranya Habib Omar yang sekarang Da'i Allah internasional itu. Beliau ketika itu masih umur 7 tahun, hanya menitipkan rida atau menitipkan syal atau selendangnya kepada Habib Omar. Ya Omar, ihmil hadha, ini bawa. Beliau kemudian dibawa oleh tentara yang berpaham komunis. Katanya bahaya komunis itu, jangan sampai hidup. Ini tahu bahayanya begini, pasti dah ikhtiar itu pasti terbukti dulu kita, ya kan? Jangan sampai hidup, bunuh saja kalau ada komunis, halal darahnya. Nah, komunis itu presiden saja bilang komunis gebukin aja, betul lah. Meskipun ya mungkin dia bagian dari Allah Ta'ala, ya kan? Intinya gebuk aja kalau memang ada komunis. Nah, semoga beliau selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga barakah beliau sampai pada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pukul 6.30 saja ya. 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa ba'du, faqad sa'alani ba'dur raghibina minal ikhwanis sadiqin an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri 'abdin nikahi minal umuril lazimati syar'an ala madhhabil imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ajabtuhu ila dhalika wa katabtu hadhihi al-waraqat وسميتها المفتاح لباب النكاح والله المسؤول أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin. Beliau sebagai pamungkas atau nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Wa ala alihi, semoga tercurahkan pula kepada keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, wa tabi'ina, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Para pengarang kitab itu pasti memulakan kitabnya, memulakan karangannya dengan basmalah. Pada dasarnya tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, karena di zaman Rasulullah tidak ada istilah pengkodifikasian kitab selain Al-Quran. Bahkan dalam banyak riwayat, al-ahadits an-nabawiyah pada saat itu belum dibukukan. Bahkan ada larangan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang tertentu atau kepada khalayak ramai, walaupun diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang tertentu. Apalagi urusan kitab. Kemudian sampai dikatakan orang yang pertama kali nulis kitab fikih itu Abu Hanifah, dan itu zamannya jauh pada Rasulullah SAW. Tapi kenapa kemudian para ulama dalam mengarang kitab pasti memulakan kitabnya ini dengan basmalah? Jawabannya adalah kembali pada dalil umum, yaitu sabda Rasulullah SAW, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin ajzam.
wa fi riwayatin aqta. Segala sesuatu yang dibalin, yang potensial ada kebaikan di dalamnya dan tidak dimulakan dengan basmalah, maka itu kurang barakah. Karena kitab ini di dalamnya banyak al-khairat, banyak kebaikan, maka beliau memulakannya dengan basmalah sebagaimana para ulama yang lain ketika mengarang kitab memulakannya dengan basmalah. Seperti itu. Nah, ini seperti qadiyah atau masalah berdoa setelah salat. Ini sering saya sampaikan karena banyak pula yang menyampaikan bahwa mengangkat tangan untuk berdoa setelah salat hukumnya bid'ah. Kalla hasyalillah, ini keliru. Mengangkat tangan setelah salat untuk berdoa hukumnya bid'ah katanya. Kata bid'ah ini bahaya saudara. Bid'ah ini adalah mukhalafatus sunnah. Secara umum dalil bid'ah adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ada ancaman api neraka, dan ketika dikatakan ini adalah bid'ah berarti dengan tidak jelas atau tidak langsung Anda dikatakan ahli nar, penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan begitu, bahkan banyak. Maka kemudian saya jawab, saya sanggah orang yang menyatakan ini. Bahwa saya tanyakan pertama, apakah dengan tidak adanya perintah dari Rasulullah SAW, apakah ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mengangkat tangan? Adakah Anda menemukan dalil bahwa mengangkat tangan selepas salat adakah larangan dari Rasulullah SAW? Silakan hadisnya. Kalau jawabannya tidak ada, maka berarti dia masuk kepada sesuatu yang tidak dilarang sekaligus tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Jika sedemikian, maka kita punya kaidah dalam ilmu usulul fiqih, bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau oleh syari' dan tidak dilarang oleh syari', tapi masuk di dalam keumuman suatu dalil, maka hukum tersebut merujuk kepada dalil umum tadi. Dalil umumnya apa? Fi'lu Rasulullah SAW. Dalam hal ini perbuatan Rasulullah SAW, bahwa Rasul SAW tidak pernah di dalam doanya kecuali beliau mengangkat tangan. Bahkan ila syaddal amr, kalau perkaranya tersebut benar-benar menggoncang jiwa beliau, seperti kejadian pada perang Badar, di mana ini adalah perang pertama dalam Islam, Al-Badar Al-Kubra, perang pertama dalam Islam. Rasulullah SAW belum pengalaman perang sebagai pemimpin kaum muslimin, ini pertama kali beliau mengangkat tangan sampai begini, ridah yang ada di pundak beliau jatuh, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini sahih. Beliau begini. Dan kemudian beliau di berbagai macam tempat, seperti dalam hadis-hadis yang menunjukkan sholat istisqa, sholat gerhana dan semacamnya, beliau mengangkat tangan. Ini menunjukkan bahwa di dalam doa itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Ketika tidak ada riwayat bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan selepas salat untuk berdoa, bukan berarti itu adalah larangan. Karena larangan atau untuk bid'ah harus ada larangan dari Rasulullah SAW atau masuk pada larangan secara umum. Makanya para ulama dari 4 mazhab, tidak ada yang khilaf satupun dari 4 mazhab mengatakan mengangkat tangan selepas sholat untuk berdoa hukumnya sunnah. Ini orang baru kemarin sore mengatakan bid'ah. Masuk TV lagi. Modal jenggot. Jenggot saya memang kecil. Model jenggot. Sebarkan kemana-mana. Tidak tahu dalil. Tak tahu usul fikih. Dari itulah sudah saya katakan basmalah memang secara khusus
tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW dalam mengarang kitab. Tapi begitu juga tidak ada larangan bagi orang yang mengarang kitab memulakannya dengan basmalah. Maka kalau begitu tidak ada termasuk dalam bab tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Jika sedemikian kita cari dalil umum. Dalil umumnya adalah sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, tafsir beliau, begitu juga dalam Nailul Awtar, syarahnya Muntakal Akhbar, dan yang lain-lain mengatakan bahwa kullu amrin, segala sesuatu, zibalin yang ada nuansa baik di dalamnya, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan di dalamnya di bismillah dengan kata bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka itu termasuk abtar. Abtar itu dari kata batrun yang artinya kalau hewan itu punya buntut, buntutnya kecil, tidak panjang, padahal dia seharusnya masuk hewan yang biasanya panjang. Sapi panjang toh buntutnya, kalau tidak panjang aib gak? Iya, bisa menurunkan harga yang seharusnya 5 juta menjadi 2,5 juta. Betul. Dalam satu riwayat fahuwa ajzam, dari kata juzam. Juzam itu penyakit yang ini merotoli. Apa bahasa kitanya? Nah, kusta atau lepra, betul. Yang ini merotoli. Sedangkan dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Aqta itu adalah hewan yang buntutnya tidak ada sama sekali justru. Semua itu adalah bahasa kiasan atau bahasa metafora yang menunjukkan arti naqisul barakah atau qalilul barakah. Kurang berkah atau minimal sedikit berkahnya. Itu masuk dalil umum. Itulah sama sebenarnya dengan qadiyah atau permasalahan tadi. Oke. Beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena dengan maunah barakah dari Allah Subhanahu wa taala beliau bisa nyusun kitab. Tidak semua orang bisa nyusun kitab. Anda jangan pernah berpikir kan orang Arab ya bisa nyusun kitab bahasa Arab. Sekarang pertanyaannya mudah. Anda orang Indonesia bisa nggak nulis bahasa Indonesia ente tentang ulumul Quran umpamanya? Pakai bahasa Indonesia. Ayo. Atau kalau ada syair-syair Arab, syair-syair, ya orang Arab pinter. Sekarang mudah. Anda kan orang Indonesia, coba ngarang puisi bahasa Indonesia yang asyik sekelas Sanusi Pane umpamanya. Nah, sekelas para pujangga-pujangga 45. Bingung juga. Jadi tidak semua, maka dari itulah perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa menggunakan alhamdulillahirabbil alamin sebagai cara untuk bersyukur? Kenapa enggak tidak alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin umpamanya, atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin umpamanya? Jawabannya mudah, kalau itu habis makan kan begitu. Kenapa tidak pakai yang lain kan? Alhamdulillahilladzi, apa macam-macam orang kalau mau berkhutbah biasanya. Kenapa menggunakan alhamdulillahirabbil alamin? Jawabannya karena ini adalah afdalu siyaqil hamdi. Jadi Anda jangan terpesona dengan alhamdulillah, alhamdulillah yang macam-macam itu. Orang khutbah kan macam-macam biasanya, aneh-aneh, indah memang. Tapi semua itu kalah kepada alhamdulillahirabbil alamin dari sisi afdaliyah. Kalau saya memang menggunakan ini kalau khutbah atau pidato-pidato atau ngarang kitab. Kenapa? Di samping memang tidak hafal yang banyak itu. Memang tidak hafal. Yang kedua, ini afdal. Saya cari yang simpel-simpel gitu ya, tapi tidak pragmatis. Nah, yang simpel-simpel ya, yang afdal begitu. Sampai ulama berkata, andai kata ada orang bersumpah bahwa wallahi saya akan membacakan surat puja-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, maka dia dianggap melanggar sumpah apabila tidak membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, orang bersumpah wallahi saya akan membaca surat atau bentuk lafaz
puja-puji terhadap Allah yang paling afdal, maka dia dianggap melanggar sumpahnya dan wajib bayar kafarat sampai ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Maka dari itulah beliau memulakan kitabnya ini dengan sigat ini, tidak dengan yang lain. Itu artinya ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya. Boleh dibaca khatam, boleh dibaca khatim. Andai kata Anda mendengar orang baca khatamil anbiya, boleh, jangan disanggah. Khatimil anbiya juga boleh. Kalau dibaca khatim itu hakiki. Kalau dibaca khatam itu majazi. Babnya bab tashbih. Kalau dibaca khatim artinya orang yang mungkasi. Berarti dia isim fa'il. Khatim kayak dharib, qatil kayak begitu. Orang yang melakukan, yang aktif. Berarti khatimil anbiya maknanya adalah orang yang memungkasi, yang mengakhiri. Tapi kalau dibaca khatam, babnya bab tashbih. Karena khatam itu maknanya selok atau selok bahasa Indonesianya. Cincin, saudara selok. Cincin, ali-ali. Ya. Ini. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW dikatakan ali-ali atau cincin? Anda harus tahu bahwa cincin pada zaman dahulu, khususnya yang punya Rasulullah SAW, ya, atau siapapun pada saat itu menggunakan ali-ali, ali-ali itu digunakan sebagai stempel. Jadi di ali-ali itu ada jadikan stempel dahulu. Dan Rasulullah SAW adalah stempel dari para nabi. Maksudnya apa? Yang meresmikan. Kalau stempel itu biasanya ditaruh kapan? Kalau semua urusan sudah selesai, baru tek, nah, resmi berarti legal. Rasulullah SAW yang melegalkan semuanya. Maka kalau dibaca khatam, Anda berarti menggunakan tashbih. Kalau dibaca khatim, berarti Anda menggunakan hakikinya sebagai pamungkas. Jelas itu ya? Nah, kata Sayyidina ini boleh digunakan ya. Anda juga jangan, artinya tidak perlu bertanya sebenarnya. Sayyidina Muhammadin tidak perlu bertanya. Tidak ada larangan. Nah, pertanyaannya mudah. Pertanyaan saya mudah. Adakah larangan untuk Sayyidina? Kenapa kemudian tidak boleh? Ya, tidak ada larangan kecuali di dalam hal-hal yang lafadznya harus tertentu. Seperti di dalam tasyahud, dalam tahiyat. Anda mungkin tidak menggunakan, karena saya juga tidak menggunakan itu karena saya berikhtisar. Saya ingin fokus pada lafadz yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Lafadz yang warid dari Rasulullah SAW. Tapi di dalam keseharian kita layak sekali Anda bilang Sayyidina pada Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyid itu maknanya penghulu. Penghulu artinya kepala. Hulu itu kebalikannya hilir. Hulu itu di depan, hilir di belakang. Kalau orang hulu itu adalah kepala, maka bahasa Maduranya hulu itu olo, kepala. Allah de emak, kata orang Madura. Ya, ini berhulu kemana? Kepalanya ini. Itu artinya. Ya. Rasulullah penghulu kita, orang yang di depan kita. Ya Sayyid, bahasa Arabnya apa lagi? Itu dia. Jelas ya? Imamuna wa qudwatuna. Mulai silakan. Hanya untuk puja-puji terhadap Rasulullah SAW. Kata Al-Busiri, Anda diperbolehkan memuji Rasulullah SAW sampai ada larangan. Al-Busiri Sahibul Burda rahimahullah mengatakan, Anda boleh memuji Rasulullah SAW sekehendak hati Anda sampai ada larangan. Karena semuanya cocok sama Rasulullah SAW sampai ada larangan. Apa umpamanya larangan? Ya, kalau Rasulullah dikatakan, wahai Tuhanku. Ya Rasulullah, ya Tuhanku. Ya jelas dilarang. Kata Tuhan soalnya sudah berkonotasi khusus dalam bahasa Indonesia. Pada sang pencipta. Rasulullah bukan pencipta, beliau hamba. Itu maknanya. Silakan. Dan ini kita tidak sedang dalam lafaz yang warid dari Rasulullah SAW. Kita tidak sedang dalam tasyahud, tidak dalam keadaan tahiyat dan yang lain. Tapi kita hanya semata-mata membaca khutbah kitab. Boleh pakai lafaz sayyidina. Adapun yang dikatakan oleh sebagian orang la tusayyiduni fis salati wa ghairiha, maka itu adalah hadis maudhu.
La tusayyiduni fi sholati wa ghairiha, yang artinya janganlah berkata sayyid, janganlah mensayyidkan aku di dalam salat atau di luar salat, maka hadis itu adalah hadis maudhu. Nah, kemaudhuannya jelas, tidak usah berbicara sanad, lafadznya saja atau matan hadisnya sudah menunjukkan kemaudhuan. Kenapa? Karena dikatakan la tusayyiduni, seharusnya la tusawwiduni biluawi. Kenapa? Karena lafadz sayyidun diambil dari fi'il madhi sada yasudu, yang isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun, yaitu lafadz sayyidun. Dikatakan oleh ulama ahli saraf, sayyid sama artinya atau sesaudara dengan fa'il. Fa'il sama dengan fa'il. Artinya pembahasannya sama. Sayyid. Karena dari kata sada yasudu. Sada yasudu berarti qala yaqulu, sama. Berarti ain fa'ilnya adalah waw. Seharusnya la tusawwiduni fis salat. Andai kata ada yang mengatakan atau ada riwayat la tusawwiduni fis salat, mungkin kita menerima sebagai matan, meskipun kita tidak menerimanya dari sisi sanad. Intinya hadis ini adalah hadis maudhu yang haram diucapkan justru, kecuali dalam rangka memberitahukan bahwa ini adalah contoh dari hadis maudhu. Kalau Anda meriwayatkan dan membicarakan hadis ini, menjadikannya haram hukumnya bittifaqil muhadditsin, kesepakatan ulama ahli hadis. Silakan baca Sayyidina, tidak apa-apa. Soalnya orang-orang kadang-kadang ini letterlek gitu ya. Pokoknya tidak ada. Ingat, sudah saya katakan tadi, apakah masuk larangan justru? Jawabannya tidak. Jika demikian, tidak ada larangan dan tidak ada anjuran secara khusus, kembalikan kepada dalil secara umum. Nah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, keluarga besar Rasulullah SAW adalah yang sedarah dengan beliau, baik dari golongan Al-Muttalib maupun golongan Hashim, Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib. Dalam pandangan mazhab Malik, mazhab saya, keluarga besar Rasulullah SAW hanya dari Bani Hashim yang Muslim. Sedangkan menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dari Hashim, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Karena kebetulan Al-Imam Syafi'i termasuk Bani Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib, lain lagi. Nah, Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini sesaudara dengan Hashim. Sedangkan Abdul Muttalib adalah ponakannya Al-Muttalib. Jadi Bani Al-Muttalib, di antara keturunan Al-Muttalib yang kita kenal adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kayaknya beliau Al-Muttalibi. Tapi bukan karena beliau dari golongan Al-Muttalib lalu mengatakan bahwa keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bukan, karena jika sedemikian maka hujjah beliau terpatahkan sejak awal. Ini hujjah tapi semata-mata asobiyah, semata-mata fanatisme kesukuan atau kabilah atau keluarga. Tidak. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Muttalib itu keluarga besar Rasulullah SAW yang diharamkan berzakat kepadanya, bukan karena beliau adalah bahagian dari Bani Al-Muttalib, akan tetapi karena beliau melihat hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa Banu Hashimin wa Banu Al-Muttalibi kahataini fil Islam wa fil jahiliyah wal Islam. Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib kahataini jahiliyatan wa islaman, yakni fil jahiliyah wal Islam. Bani Hashim dan Bani Muttalib seperti ini ada artinya yang tinggi satu, itu keluarganya Rasulullah. Lalu kemudian yang lebih rendah sedikit, jahiliyatan, baik zaman jahiliyah maupun Islam. Karena yang ikut diembargo oleh orang-orang pada saat itu, khususnya orang Quraisy secara umum, adalah Bani Hashim saja. Kok tiba-tiba Bani Muttalib ikut juga, karena memang masih sepupuan mereka semuanya. Ikut juga, ikut tidak makan juga, ikut di embargo atau di hisar istilahnya apa? Dikucilkan di satu tempat namanya Syi'ib Abi Talib, kampungnya Abi Talib, antara dua gunung besar di Makkah itu. Tiba-tiba Bani Muttalib ini ikut serta, rasa empati. Padahal keluarga besarnya yang lain dua tidak. Apa itu? Banu Naufal dan Banu Abdi Syams. Itu sepupuan semua.
Mereka enggak. Sampai sekarang makanya mereka tidak masuk keluarga Rasulullah SAW dan boleh berzakat pada mereka. Padahal nenek moyangnya satu, Abdi Manaf semuanya. Abdi Manaf ini punya anak banyak 4. Ada Hashim, ada Al-Muttalib, ada Abdi Syams, ada Naufal. Kan sepupuan berarti nenek moyangnya satu. Ini anak-anak yang sini sana nggak ikut Rasulullah. Yang ini ikut Rasulullah. Sejak awal nerima malah ini enggak. Baru kemudian zamannya Abu Sufyan. Abu Sufyan paling banter, paling keras mengusir Rasulullah. Itu keturunannya Abdi Syams. Memang begitu, makanya alas hati-hati pilih istri yang semacamnya itu. Keturunannya nanti. Jadi musuh besar. Ya kemudian Islamlah yang kemudian ini. Tapi ini musuh besar. Jadi Banu Hashim dan Banu Muttalib ini sejak awal berkumpul. Banu Abdi Syams dengan Banu Naufal ini lain sendiri. Saling perang nih. Nenek moyangnya satu, namanya Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Tapi nenek moyang luar biasa. Kayaknya hati-hati, khususnya yang mau poligami atau yang sudah itu. Insya Allah kalau masih istrinya satu, kan sama itu, merasa sama. Kalau sudah poligami, karena ini faktanya siapa? Abdul Manaf berpoligami. Satu istri menurunkan ini, satu istri bermusuhan biasanya. Merasa tidak akur karena lain itu. Terus sampai zamannya Abu Sufyan, sampai Muawiyah radhiyallahu anhu. Kok ada permusuhan sama Ali bagaimana? Coba lihat. Bagaimanapun mereka kita angkat tangan terhadap mereka, betul? Wa majara baina sahabi naskutu. Apa yang terjadi antara para sahabat kita diam, kita angkat tangan. Tapi ingat, apa yang terjadi pada hakikat antara Ali bin Abi Thalib sebagai keturunan Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb sebagai keturunan Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Betul tidak? Iya. Perang besar itu. Nah, meskipun kita angkat tangan dalam masalah ini, ya. Ala kulli hal, itulah keluarga Rasulullah SAW, yaitu dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bukan Bani Abdul Muttalib. Kalau Bani Abdul Muttalib pasti Hashim. Karena Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Muttalib yang diantara keturunannya adalah madhab yang kita peluk ini, yaitu madhab Al-Imam Syafi'i, atau yang dipeluk oleh sebagian besar orang-orang di Nusantara ini. Wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Faqad sa'alani ba'dur raghibin minal ikhwanis sadiqin. Sebagian dari orang-orang yang cinta kebaikan, sebagian saudara yang cinta kebaikan, yang benar-benar sadiq di dalam kecintaannya, meminta kepadaku, kata beliau, an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu, untuk mengumpulkan, menulis sebuah kitab yang wajib diketahui oleh siapa? Ala mubashiri aqdin nikahi, kepada orang-orang yang ingin bersentuhan dengan nikah. Orang yang bersentuhan dengan nikah itu bisa saja adalah orang yang mau menikah, orang yang menikahkan. Orang yang menikahkan ada dua. Ada menikahkan sebagai wali khusus. Ada orang yang menikahkan sebagai wali secara umum, seperti khalifah atau amirul mukminin, atau yang menjadi wakil dari amirul mukminin. Ini namanya mubashirun nikah. Atau orangnya sendiri, perempuan sendiri mau menikahkan dirinya dalam mazhab Abi Hanifah. Boleh menikahkan sendiri, mbak-mbak mau menikahkan diri boleh. Menurut mazhab Abi Hanifah, tapi ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi. Ala kulli hal, ini ada permintaan, kata beliau pengarang kitab, kepadaku untuk mengumpulkan, membukukan sesuatu yang wajib diketahui oleh mubashirun nikah, orang yang berhubungan atau yang ingin bersinggungan dengan nikah, baik dia yang mau menikah atau yang menikahkan. Minal umuril lazimati syar'an, yaitu perkara-perkara yang tidak boleh tidak harus diketahui secara syarak dalam urusan nikah. Ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti madhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ada lafaz radhiyallahu an dikatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan An-Najmul Wahaj karangannya Al-Imam Ad-Damiri, bahwa membaca atau bertaradhi
Membaca radhiyallahu an diperbolehkan kepada siapapun dan tidak menjadi kekhususan para sahabat. Jadi Anda kepada Imam Syafi'i boleh radhiyallahu an. Bahkan kepada kiai-kiai yang kita kenal sebagai orang yang sangat berjasa kepada Islam, pada kaum muslimin, seperti umpamanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah radhiyallahu an. Seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, ya, radhiyallahu an. Tidak apa-apa. Nah, ulama mengatakan hanya beberapa orang yang juga modal jenggot, mohon maaf ya, yang kemudian ini tidak ada dalilnya. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Betul tidak? Coba lihat sebuah hadis, ridallahi fi ridal walidain. Ada? Berarti orang tua punya keridhaan. Ingat, lalu dihubungkan dengan fi ridal walidallah fi ridal walidain. Berarti al-walidain sebagai mahallur ridha, tempatnya keridhaan. Kalau tempatnya keridhaan, maka ketika dia meninggal kita bacakan semoga mendapatkan ridha dari Allah, karena kebetulan mereka orang-orang tua kita sebagai mahallur ridha. Jika sedemikian, para orang tua kita adalah mardiyun. Mardiyun adalah orang-orang yang layak untuk diberi ridha. Dan kemudian kita berdoa untuk bertaraddi, untuk memintakan ridha bagi mereka. Apa yang kemudian terlarang? Kalau dikatakan tidak ada ini warid dari Rasulullah SAW untuk bertaraddi, pertanyaannya mudah. Apakah ada dalil yang mengharamkan? Monggo. Mudah saja. Anda begitu nanti. Ada dalil yang mengharamkan? Monggo. Mana hadisnya? Beda-beda. Jika ya tidak ada, kalau memang ya. Makanya kalau tidak ada, Anda jangan mengada-adakan. Anda yang kita. Oh, tidak ada mengada-adakan. Sepintar apa Anda menyimpulkan sebuah hukum tanpa dasar dalil atau nas? Pandai apa Anda? Hadza laisa hukman, innama tahakkum. Ini bukan hukum, ini main-main hukum, namanya tahakkum. Bukan hukum. Ini tapi kan tidak ada anjuran ya Ustaz, tidak ada ini. Iya, apakah ada larangan? Ketika tidak ada anjuran dan dilarang, kembali pada dalil umum, apakah sosok fulan ini tidak layak untuk mendapatkan ridha dan kita mintakan ridha padanya? Kalau jawabannya ya layak saja, ya sudah. Seperti itu. Bahkan alaihi salam itu tidak menjadi khususan bagi para nabi. Anda boleh mengatakan alaihi salam kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ini bukan masalah Syiah, saudara. Untuk Syiah berarti kok Ali alaihi salam. Al-Allama Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri, pengarang kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Beliau setiap menyebut Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan alaihi salam. Fatimah alaihi salam. Al-Hasan alaihi salam. Dan banyak imam-imam yang lain yang disebutkan alaihi salam. Suatu ketika beliau ditanyakan. Orangnya meninggal tahun 1421 Hijriah. Saat saya baru 2 bulan di Tarim. Beliau meninggal dunia. Udah. Apa namanya? Ditanyakan oleh orang. Ya Imam, ya Syekh, Anda mengatakan dalam kitab Anda Syarah Al-Yaqut An-Nafis alaihi salam terhadap Ali bin Abi Thalib. Alaysa hadza min fi'l Syiah? Bukankah ini termasuk perbuatan orang-orang Syiah? Beliau menjawab, "Madza taz'umu 'an at-Tabari haitsu qala alaihi salam fi tafsirihi hina ma dzakara 'aliyan?" Apa yang kau duga dari diri Al-Imam At-Tabari? Al-Imam At-Tabari kan terkenal tafsir At-Tabari ketika beliau menyebut Ali bin Abi Thalib dengan alaihi salam. Apakah Anda mengatakan itu adalah Syi'i? Apakah At-Tabari Syi'i? Di mana yang depan? Ahli sejarah mengatakan, para ulama mengatakan bahwa At-Tabari termasuk al-mutaqaddimin yang bukan Syiah. Kitabnya Mu'tabar, tafsirnya dipakai oleh seluruh orang. Tarikhnya, Tarikh Al-Kabir punya At-Tabari dipakai sampai sekarang. Dan tidak ada yang mengatakan beliau adalah orang Syiah. Tapi kenapa bilang alaihi salam? Lalu beliau mengatakan alaihi salam, hadhil kilmah laysat min khususiyatil anbiya. Kalimat alaihi salam tidak termasuk kekhususan para nabi. Lah sekarang pertanyaannya begini, antum kalau bertemu saya apa yang antum ucapkan? Assalamualaikum, apa artinya?
Semoga salam sejahtera tercurahkan kepada engkau. Warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh serta barakah Allah. Semoga tercurahkan pada engkau. Berarti ente alaikassalam. Ente jawabnya lagi sama saya apa? Waalaikumsalam. Alaikum itu domirnya domir mukhatab. Kalau domir ghaib apa? Alaihissalam. Apa yang tidak boleh? Yang bikin tidak boleh apa? Anda jangan modal jenggot. Nah, Anda berkata alaikumussalam. Domirnya domir mukhatab. Apakah kemudian kalau domir mukhatab boleh, kalau domir ghaib tidak boleh? Mana keterangannya? Di kitab apa? Hadisnya nomor berapa di Al-Bukhari dan Muslim? Oh, tidak ada keterangannya. Ya dah, jelas kok. Oh, luar biasa orang-orang ini. Kalau as-salatu wa sallallahu Allahumma salli. Naam, min khususiyatil anbiya. Sallallahu alaihim wa alihim wa sahbihim ajma'in. Wasallam. Kalau as-salatu, na'am, Anda dilarang membaca as-salatu ala Ali. Tidak boleh. Itu hanya Syiah ya. Jadi Syiah itu berkata Allahumma salli wa sallim ala Ali. Kalau alaihissalam bukan min fi'li Syiah, tidak termasuk perbuatan Syiah. Silakan. Cuman karena diidentikan akhirnya seperti itu. Saya sering berkata alaihissalam pada Ali. Tidak ada orang yang ini tapi ya. Saya tanya tidak ada. Ingin tahu kalau dia bertanya pasti saya jawab dan pasti saya pendeliin ya. Tidak ada larangan, jelas dah. Kembali ke dalil umum ya. Oke. Asy-Syafi'i ala madhhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Masih ada waktunya. Beliau diminta fa'ajabtuhu. Aku menjawabnya, aku mentalbiahnya. Aku meresponnya dengan baik ila dzalika. Diminta, dia nulis. Kalau ente diminta nulis, pikir-pikir. Yang mau ditulis apa? Beliau tentunya juga orang yang meminta tidak sembarangan. Nah, minta sama orang baru mondok 2 tahun, tidak mungkin. Mintanya pada mufti. Mufti merespon. Jadi orang ngarang kitab itu memang ada 2 macam. Ada yang ngarang tanpa diminta, ya, ada yang ngarang diminta. Dan itu semua disampaikan. Aku nulis ini tanpa diminta oleh seorang pun, tapi karena melihat bahwa ada faedah-faedah yang harus saya tulis dan saya khawatir hilang. Tulis. Yang kedua, aku diminta. Selalu seperti itu. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya atau sebagian besar kitabnya beliau menyampaikan permintaan orang padanya. Artinya beliau asalnya diam. Tapi namanya orang diam, ya, emas dimanapun akan emas. Walaupun dia sudah nyebur ke dalam lumpur, ya tetap emas dia. Orang tahu ini fulan ini al-alama ini. Maka dari itu diminta. Syekh, cobalah karangkan ini dan itu. Oke, insya Allah. Ada yang masih ragu. Beliau biasanya kalau ragu seperti pengarang syarah ini, karena yang ngarang syarah ini adalah pemuda. Dia yang ngarang syarah ini, syarahnya kitab Anda ini. Ya. Ini ngaji sama saya, Alfiyat Ibn Malik. Jadi ini yang ngarang murid saya. Yang saya pegang ini, syarahnya kitab Anda ini. Nah, namanya Syekh Taha bin Abdul Hamid Hamadi. Ini dia. Dia murid saya di Alfiyat Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik. Nahu. Tapi saya muridnya dia di kitab Zubat Ibn Raslan. Saya sama dia manggil Syekh, dia sama saya manggil Syekh juga. Syekh, naam Syekh. Nah, orang Yaman asli. Dia ngaji sama saya Alfiyah. Tapi saya ngaji pada dia Zubat Ibn Raslan. Biasanya ngajinya Ramadan gantian. Saya ngaji dia. Saya marah-marahi kalau enggak ini. Syekh, la ya'rif ada. Saya bilang gitu. Saya nanti kalau saya ngaji, "Kayfa hada? Anta Syekh kabir." Anta Syekh kabir ya'rif an-nahw wal-sarf kada wa la ya'rif hada. Begitu. Jadi indah jadi indah, luar biasa. Nah, insyaallah akan datang ke Indonesia katanya tanggal 25. Akan datang ke Indonesia. Ya, nanti kalau datang Anda bisa baca kitab ini. Saya mau baca deh, biar bersanad langsung pada mu'allif. Nah, insya Allah tanggal 25 katanya. Ya, sekarang tanggal
25 Ramadan. Di tanggal 24 bulan. Nah, insyaallah berhari raya di Indonesia ya. Nah, wa katabtu hadhil waraqat, kemudian saya baca, saya tulis warakat. Ini warakat itu kertas-kertas kecil ya. Kertas-kertas saya tulis, kata beliau, wa sammaitu hal miftah li babin nikah. Kunamakan kitab ini al miftah li babin nikah. Artinya sebelum jadi nama, kuncinya pintu bernama nikah. Di nikah itu diibaratkan pintu yang perlu ada kuncinya. Ini kuncinya. Seperti itu. Ini cocok untuk segala umur, ya, tidak 17 tahun ke atas tidak, ya, karena syar'i bicaranya. Ini juga cocok bagi bapak-bapak yang sudah menikah. Mau poligami ada di sini cara-cara segala macam. Ya. Terus termasuk bagi adik-adik yang belum menikah, monggo silahkan, ini semua ada di dalamnya. Problematika nikah, ya, semua ada. Allahul mas'ul, Allah lah tempat untuk meminta, an yaj'ala dzalika, untuk menjadikan kitab ini khalisan, cara yang ikhlas, agar ikhlas liwajhil karim, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini dibaca di berbagai macam belahan dunia, ya. Di Afrika dibaca di beberapa pesantren di Afrika, karena banyak murid-murid Al-Allamah Muhammad bin Salim bin Syabakar bin Salim ini ada di Afrika, di Juzurul Komor. Kalau bahasa kitanya Komoro. Pernah dengar ya? Negara namanya Komoro, tulisannya Comoro kalau nggak salah ya. Itu Juzurul Komor dalam bahasa Arab. Begitu juga Kamerun. Iya, ini Comoro tuh ya. Ya Kamerun nih bahasa kitanya ya. Atau Komoro bahasanya. Itu banyak di sana orang yang baca kitab ini, banyak pesantren juga, banyak habaib di sana. Di Indonesia alhamdulillah kita masuk bagian ini. Kita memohon kepada Allah agar sama dengan mereka membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitabnya para ulama, sehingga mohon barokahnya melimpah kepada kita. Ini di Singapura, saya itu sendiri dibaca di Madrasah Al-Junaid di Singapura, Madrasah Al-Junaid. Di Malaysia, hampir di seluruh negeri-negeri di Malaysia. Ya, terus khususnya dibaca di Ma'had Asy-Syatiri di Yan Kecil, Kedah, Malaysia. Ini dibaca. Nah, kita alhamdulillah termasuk, andai kata ada orang cerita-cerita, mungkin saya tahu juga, saya ngaji juga, minimal begitu ya. Jadi diharapkan nanti fotokopi semua, biar minimal jadi apa, ketenger, ya. Ketenger apa? Tanda ya bahwa Anda pernah ngaji, anak-anak turun Anda, cucu-cucu punyanya Mbah dulu, punyanya Mbah. Kasih nama makanya tanggal sekian 1 Ramadan 1438 di Ponanten Darul Muttaqin Pendem, cucu-cucu Mbah dulu ngaji, Mbah dulu alim berarti. Nah, iya, mana tahu cucu kita bahwa kita alim atau tidak alim. Ketika ada kitabnya, kitab sebagai tandanya orang alim atau tandanya orang bodoh? Ya sudah, berarti Mbah alim. Ya, nah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita teruskan besok ya. Nah, kita baca muqaddimah dulu dan waktu juga sudah ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Hanya berhentinya 6:30 intinya, karena banyak yang ajar, banyak yang sekolah, kuliah dan sebagainya. Saya Pak Bambang, monggo. Atau ya sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan kata akta itu akta, bagi siapa yang tidak baca basmalah dalam perkara-perkaranya itu akta kan begitu ya, itu bukan tertolak, itu biasanya NI yang maknanya yang mirip-mirip nanti ditakwil-takwil gitu ya, ini tidak benar ya, meskipun ya bisa saja, tapi takwilnya tidak menggunakan takwil syar'i. Takwilnya tidak menggunakan takwil syar'i. Itu biasanya N11. Biasanya begitu ya. Yang benar yang saya katakan tadi ya, dan itu yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu kemudian basmalah itu ada 5 hukum. Basmalah itu 5 hukum. Ada nggak basmalah itu wajib dikatakan? Iya, di dalam Fatihah.
dalam sholat menurut madhab al-Imam Syafi'i. Anda tidak baca basmalah, batal sholatnya atau batal fatihahnya. Lain batal sholat sama batal fatihah. Batal fatihahnya artinya wajib diulangi lagi pakai basmalah. Apakah ada basmalah hukumnya sunnah? Basmalah sebagian besar adalah sunnah, termasuk menyembelih binatang. Menyembelih binatang tidak wajib. Makanya istri saya tanya, gimana kalau orangnya itu nggak baca basmalah, soalnya nggak sholat dan semacam? Tidak apa-apa. Karena hukum menyembelih binatang membaca basmalah adalah sunnah. Nah, ya, Abi Hanifah mengatakan wajib. Adalah sunnah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam mazhab Malik Bismillah saja, jangan ditambahi Ar-Rahmanir-Rahim. Makruh. Nah, pembahasannya nanti panjang nanti ya. Dalam mazhab saya makruh kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya Bismillah gitu aja. Nah, kalau mazhab Syafi'i Bismillah saja makruh, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ulama ya. Itu semua sunni, semua berdasarkan dalil syar'i. Nah, apakah ada membaca basmalah mubah? Ada, karena kalimatain min makan ila makan, memindah penghapus nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Bismillah, mubah. Tidak baca, tidak apa-apa, nggak sunnah juga, mubah saja. Tidak ada dalilnya ini memindah penghapus pakai basmalah gitu. Nah, tapi mubah, yang nggak bid'ah. Apakah ada basmalah haram? Ada. Kalau Anda menggunakan basmalah dalam perkara yang haram lidzatihi. Haram itu ada dua, ada haram lidzatihi, ada haram li ghairi dzatihi. Apa contohnya haram lidzatihi? Minum khamr itu haram secara zat. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Alhamdulillah. Itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Tapi apakah membaca basmalah itu hanya makruh pada perkara haram, tapi haramnya di ghairi dzati? Apakah ada itu? Nah, ada perkara haram, Anda kalau melakukannya haram, baca basmalah nggak haram. Tadi kan haram contohnya. Apa contohnya itu? Adalah Anda berwudu dengan air hasil khasab atau hasil mencuri. Punya orang air dicuri sama Anda buat wudu, maka itu haram. Tapi baca basmalah nggak haram. Dan wudunya sah. Perbuatannya saja yang haram. Itu namanya haram li ghairi dzatihi. Secara dzatiyah air nggak haram. Yang haram adalah fi'lu dzalik, perbuatannya itu. Makanya baca basmalah tidak ikut fi'il tapi ikut dzatnya. Dzatnya nggak haram, nggak apa-apa berarti. Gitu artinya ya. Nah, makruh juga, makruh ada li dzatihi, ada li ghairihi. Makruh li dzatihi apa contohnya? Sehingga Anda kalau baca basmalah makruh juga. Lebih baik tidak baca basmalah. Dikatakan oleh para ulama seperti melihat dalamnya farji istrinya. Ini bukan jorok. Ini ada kitabnya. Orang laki suami itu boleh melihat farji istrinya, bahkan dalamnya. Akan tetapi kalau dalamnya makruh. Kalau luar-luarnya nggak apa-apa, bahkan dianjurkan. Kalau dalamnya makruh. Nah, saat melihat dalamnya ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh. Apakah ada makruh yang kalau perkara makruh kalau baca basmalah tidak makruh? Naam, ada apabila makruhnya li ghairi dzatihi. Seperti apa? Makan bawang mentah. Makan bawang mentah makruh. Padahal kalau lumpia tanpa bawang mentah, ya seperti langit tanpa bintang. Seperti pipi tanpa jerawat jadinya. Lumpia tanpa bawang mentah hingga enak, betul lah. Lumpia itu dengan bawang mentah memang makruh. Nah, cuman makruhnya itu li ghairi dzatihi, karena hanya menimbulkan bau pada orang lain. Andai kata Anda kemudian makan bawang mentah tapi punya formula khusus untuk menghilangkan bau, nggak makruh jadinya, gitu. Itu makanya baca basmalah tidak ikut makruh kalau Anda untuk makan bawang mentah, begitu ya. Hubungan dengan basmalah ini. Nah, oke, ada yang lain?
Mungkin ada waktu sedikit, 5 menit. Ya. Biasanya kan biasanya rahimahullah para ulama kalau para Sahabat. itu radhiyallahu. Kalau para ulama rahimahullah. Kenapa? Ya, apakah seperti itu dari bedanya? Nah, boleh pada siapapun, sudah saya katakan radhiyallahu anhu, kepada siapapun yang layak dimintakan, artinya tokoh hebat dalam agama. Kalau Dr. Sutomo walaupun dia pahlawan enggak boleh. Baik, masih dikhilafkan itu. Kejawen apa enggak masih dikhilafkan. Enggak ada keterangan resmi bahwa beliau itu berjasa pada agama. Apalagi amaramisme ya, atau yang lain ya. Nah, Thomas Matulesi itu masih dikhilafkan apakah muslim apa enggak ya dah. Muslim mengatakan atau mengklaim diri adalah muslim. Matulesi, namanya Ahmad Lusi aslinya katanya. Sedangkan yang lain katakan Thomas Matulesi itu adalah Kristen, ada di Maluku sana ya. Kayak gitu nggak usah radhiyallahu anhu. Ini kan masih dikhilafkan, termasuk Joko Tole. Nah, bukan Joko Lantole, bukan. Ini nama raja Satyadiningrat II. Kuburannya dekat dengan saya, satu kecamatan dengan saya, bahkan perbatasan desa saja dikit. Nah, di Manding sana, Sumeneb. Itu menurut sebagian orang Hindu, sebagian lagi Muslim karena tanda-tanda keislaman ada, ya ini dan itu. Nah, jika sedemikian, Anda nggak perlu radhiyallahu anhu kepada beliau. Karena yang fanatik mengatakan ini penyebar Islam di Madura katanya. Oke, jadi intinya begini, orang berdoa itu apakah harus berdalil, artinya doanya itu warid dari Rasulullah, ataukah boleh ngarang gitu? Hah? Ya, ini akibat orang-orang ini ya, ngerang-ngerang ini ya. Begini ya, doa itu adalah ibaratun anit tadarru wal khudu' wal talab minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu adalah ibarah atau ungkapan dari kita bertadarru, mohon pada Allah, DP marang Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang Jawa gitu. Untuk memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalilnya jelas yaitu firman Allah, ud'uni astajib lakum. Lalu yang kedua sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah, dan ad-du'a silahul mu'min. Jadi doa itu tidak perlu harus warid dari Rasulullah SAW secara umum. Akan tetapi andai kata Anda berdoa menggunakan doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW, maka itu lebih baik. Seperti apa? Seperti doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas warid karena ada di Quran. Anda berdoa dengan menggunakan doa itu tanpa ada khilaf sudah. Yang kedua, doa ini apabila tidak warid dari Rasulullah SAW terbagi dua secara garis besar. Ada yang difahami maknanya, ada yang tidak difahami maknanya. Yang difahami maknanya jelas kita tahu berarti ini dan itu. Jika baik maka gunakan, jika tidak baik tinggalkan. Yang tidak difahami maknanya lebih baik tidak digunakan, khususnya apabila berbahasa Jawa kuno ini, Jawa Kawi, ingsun itu susah, ujung-ujungnya jaran goyang, cemar mesem dan semacamnya. Ternyata doa katanya ini tidak boleh ya. Lah bagaimana dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, untuk makan, untuk selesai makan, alhamdulillahilladzi ja'alana, alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dan yang lain-lain ya. Maka itu terbagi dua. Ada yang memang warid seperti pakai baju, seperti lihat cermin ya, itu warid dari Rasulullah ya. Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi, itu warid dari Rasulullah SAW. Kalau Allahumma barik lana tidak ada. Tapi ingat, masuk pada dalil umum tadi, ud'uni astajib lakum dan ad-du'a mukhul ibadah, dengan syarat
tidak dikatakan doa ini sebagai petunjuk dari Rasulullah. Artinya jangan dikatakan ini dari Rasulullah SAW. Anda silakan berdoa. Jangankan berbahasa Arab, berbahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Palembang, silahkan. Bahasa Sunda, silahkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengerti terhadap seluruh bahasa. Cuman saya katakan tadi, jangan sampai ingsun-ingsun yang ujung-ujungnya nyerempet kepada. Nah, silahkan berdoa ya, termasuk Allahumma baik. Tapi jangan sampai katakan ini adalah dari Rasulullah SAW. Kesalahannya hanya ketika Anda menisbatkan doa semacam itu pada Rasulullah, padahal Rasulullah berlepas tangan dari itu. Bukan berarti Anda dilarang berdoa dengan semacam itu. Silakan berdoa. Asalkan Anda tahu bahwa ini tidak dinisbatkan pada Rasulullah, tidak apa-apa. Begitu ya? Saya kira seperti itu. Nah, dan cukup insyaallah ya, waktunya sudah pukul 6.33. Pas berarti lebih 3 menit. Semoga bermanfaat. Semoga selalu dalam maunah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي